Itu gue nabrak bocah bang, bocah SMP. Pakai motor lu tabrak? Gue tabrak. Okay. Alhamdulillah gue nggak jatuh ya. Itu gue tabrak dan gue ngerasa gue ban belakang itu kayak yang ngelindes polisi tidur gimana sih? Gejluk gitu loh. Nah itu gue bilang ini gimana ya, gue bilang mana masih gelap lagi, gue bilang posisi jalan. Udahlah gue inisiatif ya, walaupun takut ya udah gue pinggirin motor, gue cek tuh, gue balik ke belakang, gue cari kagak ada bang. Gue udah cek, gue bilang lewat sini lagi, gue bilang di gimana ya, udahlah bodo amat lah. Jalan tuh gue kan, nyetir. Tiba-tiba kok dari depan nggak ada mobil, dari belakang nggak ada mobil, iya kan? Terus jalan kok tiba-tiba kayak setengah berkabut. Gue bilang hujan juga enggak bang. Kalau hujan gue paham lah, pasti ada kabut tuh daerah situ kan. Ini kok berkabut, gue bilang gitu. Ini apa ini ya, gitu kan? Terus tiba-tiba dalam hati gue bilang, lo jangan nengok kiri, gitu. Gue bilang, kok jangan nengok kiri ya? Dasar gue nih bandel-bandelnya gue, iseng-isengnya gue. Gue bilang, apaan sih? Gue bilang di kiri emang ada apaan gitu. Gue tengok bang, sekalinya gue tengok siluet cewek bang lagi duduk di jok sebelah bang. Sumpah gue wallahi itu gue. Ya udah dah pokoknya anterin dulu, ayo kita sama-sama ke sana katanya. Diantar lah tuh bang, singkat ceritanya tuh sama mereka tuh. Nyampe depan rumahnya beneran kosong. Itu rumah emang kosong gitu. Nah terus security ngomong kan ke si driver ini, tuh bang, apa kan gue bilang kosong kan katanya. Iya ya kosong, tapi kok dia bilang bener ini alamatnya dia ada di sini katanya. Bentar gue chat lagi deh katanya. Di chat lagi. Dia bilang, bu saya udah di depan rumah, ini tapi rumahnya kok kosong katanya. Ini saya bahkan dianterin sama security katanya gitu. Jawabannya apa? Siapa bilang kosong? Saya ada kok di atas katanya. Ya ibu keluar dong ya, mas lihat aja ke atas ya, sekali nengok di atas genteng bang. Apaan tuh? Iya sih mbak. Kuntilanak? Iya. Security juga lihat? Security lihat, bubar itu 3 orang katanya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Seperti biasa malam ini kita kedatangan seorang tamu. Tamu ini ingin menceritakan pengalamannya saat bekerja sebagai driver salah satu transportasi online yang berada di seputaran Jakarta. Dia ingin menceritakan hal-hal unik dan aneh yang dialami selama menjalani profesi tersebut. Untuk itu langsung akan gue perkenalkan kepada Anda semua, namanya Bang Dono. Apa kabar bos? Alhamdulillah baik. Sehat, bang. Alhamdulillah. Nyampe juga ke studio gue ya. Alhamdulillah nyampe juga. Nih dia udah chattingan sama gue udah 2 minggu bro. Baru hari ini kesempatan datang. Bang Dono, lu banyak banget nih. Tadi gue ngobrol di backstage. Iya ternyata jadi driver online itu, terutama malam ya, menantang banget bro. Iya, kebetulan gue itu kan bang jalan malam gue. Lu selalu ngalong ya? Gue selalu ngalong gitu. Nah ya banyak lah maksudnya bisa dibilang kejadian-kejadian unik gitu ya. Kalau gue nganggapnya unik aja lah udahlah gitu. Kalau dibilang mistis makanya lebay banget kalau buat gue gitu. Takutnya dikira ngada-ngada atau halusinasi gitu kan. Gitu ya, kejadian unik lah gitu selama ngalong. Gimana tuh? Itu kejadian pertama nih ya. Awal itu gue memang ya nggak tahu apakah gue rada sensitif atau gimana. Itu gue dari zaman sekolah dulu sih bang, awal-awalnya itu ya. Oh gitu. Jadi gue dulu itu waktu masih tinggal di kampung di daerah Jawa Barat gitu ya. Gue itu ke sekolah itu harus pakai motor kurang lebih sekitar 25 kiloan lah. Jauh banget. Jauh bang. Dan itu gue harus berangkat itu sekitar jam
paling lambat itu jam 5 pagi gue udah harus jalan. Gokil. Dan naik motor gue. Naik motor udah ya. Padahal... Naik motor itu gue kelas 1 SMA awalnya itu. Kelas 1 SMA, gue berangkat subuh dari rumah. Tiba-tiba di satu titik, dan ya mungkin kalau gue boleh lah ya sebut nama daerahnya ya. Buat yang tahu mungkin ada satu daerah di Jawa Barat namanya Cikalong Wetan. Itu antara Padalarang dengan Pleret, lalu Purwakarta. Nah itu ada satu nama daerah itu Cikalong Wetan. Nah itu kampung gue tuh bang. Oke. Gitu. Dan ya namanya kampung gue di situ tuh masalah klinik dan ya hal-hal begitu tuh masih kental banget lah gitu, bahkan mungkin sampai sekarang gitu kan ya. Nah singkat cerita gue pergi nih gue berangkat jam 4:30 malah waktu itu karena gue pengen datang pagian lah di sekolah gitu kan. Nah gue pergi itu gue di ada satu daerah namanya Sasak Saat gitu. Nah, gua masuki Sasak Saat itu kurang lebih mendekati mungkin sekitar jam 5 lah ya, jam 5 kurang lah gitu. Itu gua nabrak bocah bang, bocah SMP. Pakai motor lu tabrak? Gua tabrak. Okay. Alhamdulillah gua nggak jatuh ya. Itu gua tabrak dan gua ngerasa gua ban belakang itu kayak yang ngelindes polisi tidur gimana sih? Gejluk gitu loh. Nah, itu gua gue bilang ini gimana ya, gue bilang mana masih gelap lagi, gue bilang posisi jalan. Udahlah gue inisiatif ya walaupun takut, ya udah gue pinggirin motor, gue cek tuh, gue balik ke belakang, gue cari, kagak ada bang. Nggak ada anak SMP tadi? Kagak ada anak SMP itu. Itu gue langsung merinding, gue langsung cabut ke sekolah. Gue cabut sampai sekolah, tiba-tiba lagi ngumpul-ngumpul nih jam istirahat sama teman-teman. Terus tiba-tiba teman-teman ada yang nyeletuk gini. Kebetulan dia tinggal di daerah Sasak Saat itu bang. Di lokasi. Di lokasi, gak jauh dari lokasi situ kan. Itu dia cerita. Kemarin katanya ada anak SMP kasihan meninggal ketabrak truk terus kelindes. Itu gue bang langsung gue lemesnya itu gue badan bang. Berarti gue bilang yang tadi subuh ketabrak sama gue jangan-jangan itu. Waduh, gue bilang. Itu gue nggak lemes, nggak bisa pulang bawa motor. Akhirnya gue nelpon minta sepupu gue supaya datang dari kampung. Lu kesini bawain gue motor, gue udah nggak sanggup lagi naik motor. Itu bang gue awal gue tuh dari situ. Gue nggak tahu ya, maksudnya apakah gue ini sensitif atau gue ini gimana gue nggak tahu. Tapi gue sering banget kejadian kayak begitu. Oh gitu? Iya. Itu terus gue pernah lagi ada satu kisah lagi nih bang. Gue waktu itu pergi ke Bandung ke rumah kakak gue gitu kan. Posisi gue udah pada saat itu udah nikah, gue udah tinggal di sini di Jakarta. Gue main ke rumah kakak gue kan, gue sendirian posisinya. Nah maghrib itu gue pulang, kakak gue udah ngomong, kalau bahasa Sundanya mah, iya engke heula. Masih maghrib katanya. Ntar dulu masih maghrib, lu jangan kemana-mana dulu. Lewat dulu maghrib menjelang isya atau ya lewat setengah jam dah lu baru boleh jalan. Itu gua enggak bang, gua mau balik pokoknya sekarang gua harus balik, gua bilang gitu. Kekeh biasa, so berani. Ya kan? Udah tuh singkat cerita gua jalan. Nah kampung gua itu balik lagi nih, lagi-lagi titiknya di kampung gua. Di kampung gua itu kalau kita lewat jalan tol itu adanya di kilometer 104 250. Cipularang ya. Nah, Cipularang itu 104 250 itu daerah kampung gua Cikalong Wetan. Nah, begitu mendekati kilometer itu gua tiba-tiba dalam hati sama pikiran gua, kampung gua nih. Tapi kan ini gue bilang nggak jauh dari kampung gua nih, tol ini ngelewatin ada satu pohon yang nggak pernah bisa tumbang dari zaman gua kecil tuh bang. Oh gitu. Kita nyebutnya itu kalau orang Sunda bilang tangkal lame, pohon lame katanya. Gitu. Nah itu gua yang biasanya gua lewat situ juga gua cuek akan hal itu. Itu tiba-tiba gua kepikiran. Gitu. Gua kepikiran. Terus udahlah biarin gitu kan.
Nah, begitu udah mendekati jadi ngelewatin jembatan terus agak nanjak sedikit tuh memang tuh daerah situ. Nah, kalau kita nengok ke kiri, itu zaman pas gua saat itu pohon masih ada. Oke. Nah, sekarang pohon itu udah nggak ada dan tumbang karena apa? Terkena petir. Baru bisa tumbang. Yang akhirnya menumbangkan dia adalah alam juga. Alam juga. Padahal udah beberapa kali tadinya harusnya jalur tol katanya lewatnya situ. Oh, gara-gara itu nggak bisa ditumbangin. Gara-gara itu nggak bisa ditumbangin, akhirnya jalur tolnya jadinya belok ke sini. Jadi dia agak ngelambung begini. Sorry, emang nggak bisa ditumbangin? Ceritanya gimana? Pernah dicoba ditumbangin tapi nggak bisa? Apa nggak bisa. Oke. Dan getahnya aneh, warnanya merah. Dan setiap orang yang nyoba numbangin pohon itu nggak lama kalau nggak sakit parah meninggal. Meninggal. Oke. Itu pohon itu tuh, pohon lama itu. Nah, gue udah aduh, gue bilang lewat sini lagi, gue bilang, ini gimana ya? Ah, udahlah bodo amat lah. Jalan tuh gue kan, nyetir. Tiba-tiba kok dari depan nggak ada mobil, dari belakang nggak ada mobil, iya kan? Terus jalan kok tiba-tiba kayak setengah berkabut. Gue bilang, hujan juga enggak bang. Kalau hujan gue paham lah, pasti ada kabut tuh daerah situ kan. Ini kok berkabut, gue bilang gitu. Ini apa ini ya, gitu kan? Terus tiba-tiba dalam hati gue bilang, lo jangan nengok kiri, gitu. Aduh, gue bilang, kok jangan nengok kiri ya? Dasar gue nih bandel-bandelnya gue, iseng-isengnya gue. Gue bilang, apaan sih? Gue bilang di kiri emang ada apaan gitu. Gue tengok bang, sekalinya gue tengok. Siluet cewek bang, lagi duduk di jok sebelah bang. Sumpah gue, wallahi itu gue. Ya Allah gue. Tapi untung gue nggak sepanik itu ya. Itu gue yang hal pertama yang gue lakuin adalah gue istighfar, astagfirullahaladzim, gue bilang, ya Allah, aduh itu mobil tiba-tiba berasa kayak berat. Mobil tuh berasa berat bang, padahal gue sendirian itu. Kosong mobil. Gue refleks pertama adalah spion tengah langsung gue naikin. Iya. Itu langsung gue naikin tuh. Naikin, terus gue ngeraba. Oh ini lampu gue nyalain belakang cetek, depan gue nyalain cetek. Aduh, tapi ya itu maksudnya walaupun udah dinyalain, kalau gue ini kan ini kelihatan ya ke sini ya, kok bayangannya kayaknya masih ada nih gitu kan. Gue inget lagi, aduh handphone gue di jok itu gimana ya, gue bilang ini, aduh gimana ya, itu gue baca Al-Fatihah aja kagak nyampe bang. Astagfirullahaladzim, itu bisa umur gue baca Al-Fatihah nggak nyampe bang. Boro-boro mau baca ayat kursi gue. Al-Fatihah aja gue nggak nyampe. Saking paniknya gitu kan. Aduh, bener-bener nggak ada mobil dari depan, nggak ada mobil dari belakang, nggak ada mobil. Bayangin, nggak mungkin lah Cipularang pada saat itu sampai sesepi itu, nggak mungkin. Kayak di dimensi lain ya. Iya mungkin ya. Gue nggak ngerti, cuman ya alhamdulillah gue masih ada lah sampai hari ini gitu ya. Itu gue cuman begini ngeraba, maaf ya, gue mau ngambil handphone nih, suruh siapa aja duduk situ, gue maaf nih, gue bilang kalau kepegang ya, gitu. Tapi memang pada saat gue ngambil itu, apa ya, kayak berasa apa dingin aja. Ada rasa hawa dingin. Oke. Gitu. Jadi yang jelas banget tuh pada saat lampu mati itu yang gue lihat itu dia posisinya kayak gini. Ini nunduk. Siluet cewek gimana sih rambutnya? Kunti lah ya. Iya, gua nggak tahu apa itu namanya bang. Yang jelas sih sosoknya yang gue lihat bayangan warna hitam ngebentuk kayak begitu aja. Oke. Itu gue ambil handphone, gue telepon bini gue. Pada saat gue cerita itu bini gue bukannya apa ya, maksudnya bukannya, oh lu kenapa ya? Ketawa bang. Gue bilang gue Al-Fatihah nggak nyampe ketawa dia, ketawain gue. Gue bilang, ini gue beneran, gue bilang gue nggak bohongan, ini gue bilang tolong, ini gue loudspeaker, gue bilang lu bacain gue ayat kursi, gue bilang tolong, malah masih ketawa-tawa bang, beneran itu, waduh gue bilang ini kacau nih, gue bilang, woi serius, gue bilang ntar kalau enggak gue ngomel beneran nih, gue bilang gitu, beneran gue bilang gue takut ini, gue bilang gue di jalan, baru tuh dia mulai agak kayak panik mungkin. Nah, yang tadi kalau waktu dia ketawa-tawa ngelecehin gue, sinyal bagus bang, nggak keputus. Lagi baca ayat kursi bisa mati loh handphone, mati. Iya loh, Cipularang tuh gue. Itu gue kejadian Cipularang tuh gue paling, waduh gue bilang itu paling ekstrim banget buat gue dah. Ya Allah gue bilang, jadi itu perjalanan ya.
gua dari kilometer 104 250 sampai dengan exit Tol Jatiluhur. Itu kurang lebih sekitar 14 sampai 15 kilo mungkin ya. Kan 97 itu kan yang almarhum istrinya Saipul Jamil ya. Nah, exit Jatiluhur itu setelah 97 tuh masih ke sana lagi tuh. Gue dari 104 250 sampai ke exit Jatiluhur. Begitu nyampe exit Jatiluhur, tiba-tiba ada mobil lewat, terus dari belakang juga tiba-tiba ada mobil, ada lampu, dari depan ada lampu, mobil mendadak jadi enteng, merinding gue hilang. Langsung. Balik lagi ke alam nyata. Balik lagi tuh, gue ketemu lagi ada mobil di situ. Jadi buat lo semua cerita Cipularang itu gue bisa kasih testimoni bahwa itu benar. Ngalamin sendiri. Gue ngalamin sendiri. Dan itu bini gue malah ketawa-tawa pada saat dia ketawain gue nanyain ini itu sinyal handphone bagus, tapi pada saat gue minta dia bacain ayat kursi mati-mati bang. Gue sampai 5 kali apa 6 kali itu perjalanan gue nelpon bini gue mati lagi. Gile. Itu tuh Cipularang. Akhirnya pas sampai yang exit tol itu lu lihat udah nggak ada. Merinding gue hilang. Tiba-tiba dari arah depan, dari arah Jakarta ada mobil, dari belakang juga tiba-tiba ada lampu, rame mobil, gue bingung. Itu gue, aduh ya Allah, gue bilang alhamdulillah, gue bilang gue masih selamat, masih dikasih umur panjang, kagak nabrak gitu kan. Iya bener. Kan kalau misalnya gue ibaratnya nggak kontrol, gue bisa nabrak mungkin. Iyalah. Dan awalnya bini gue masih tetap nggak percaya, walaupun dengan pembuktian bahwa pada saat dia bacain ayat kursi, handphone itu mati. Lah besoknya kita lagi jalan itu zaman itu tuh radionya ya Prambors kalau nggak salah. Itu ada tentang cerita-cerita misteri juga. Jadi ada satu penelpon dia lagi perjalanan dari Jakarta menuju Bandung kalau nggak salah. Nah waktu itu zaman itu masih BBM ya, masih itu BBM. Nah itu dia di grupnya itu sama temen-temennya lagi bahas masalah Cipularang katanya bang, gitu. Nah di kilometer yang gue maksud itu antara 104 dengan 97, dia lagi ngebahas itu, tiba-tiba dia nengok ke kiri dan dia duduk di belakang, di depan ada driver ya. Dia nengok ke kiri ternyata ada sosok di sini ya bang, pingsan ceweknya bang. Dan bini lo denger itu? Dan bini gue denger itu. Gue bilang juga cuma bisa begini, lo denger kan? Gue bilang, gue nggak ngada-ngada kan? Baru dia percaya. Awalnya ngakak-ngakak bang, gue nelpon bang, gue diketawain. Ya Allah, gue bilang, gue ini Al-Fatihah aja nggak nyampe-nyampe. Gue bilang tolongin gue bilang itu. Beneran itu. Waduh, bener-bener dah bini gue mah kacau dah. Gue bilang, ampun, pas gitu udah dia denger, baru udah tuh dia mulai ini deh. Tapi itu cerita lampau ya. Ada lagi yang terbaru. Sekarang kan gue, ya profesi gue kan driver online ya. Dan gue lebih banyak ngalong nih. Karena buat gue ngalong itu satu, gue nggak ketemu macet, otomatis bensin gue bisa lebih hemat. Nah gitu kan maksud dan tujuan gue. Dan ya nggak panas lah gitu. Lebih nyaman narik ngalong buat gue. Nah waktu itu sebenarnya belum malam-malam banget bang. Gue keluar itu lebih sore, sekitar jam 4-an lah gue keluar dari rumah. Nah ceritanya gue dapat orderan ke arah Ciputat. Nah dari Ciputat itu gue sempet ngosong, terus tiba-tiba azan maghrib gue dapet orderan nih. Masuk orderan, pembayaran tunai. Gue jemput adalah salah satu rumah sakit bang. Di daerah situ ada satu rumah sakit. Di daerah situ rumah sakitnya nggak terlalu besar, tapi namanya udah lumayan orang cukup tahu. Gitu. Dan itu nggak persis di Ciputatnya banget lah, agak masuk sedikit gitu kan. Nah singkat cerita azan maghrib lagi bang. Tuh gua nggak ada kapok-kapoknya tuh. Padahal gua udah kejadian ya Cipularang yang abang gua bilang lu kalau maghrib diem dulu nih. Itu enggak, gua masih juga wah narik orderan lumayan gua bilang ya kan. Udah semangat tuh. Awalnya rumah sakit ya kan, rumah sakit ya udahlah gue ambil, gue bilang
ambil. Terus gue lihat tujuannya salah satu klaster di daerah Bintaro, dan ya gue tahu klaster ini ya cukup bonafit lah gitu ya kan. Gak mungkin ada serem-seremnya lah pemikiran gue gitu kan. Udah tuh, singkat cerita gue masuk, belok. Begitu belok, orang-orang nih titik kumpul nih penjemputan di sebelah sini nih. Ini kayak lobi. Nah ini parkiran. Nah si ibu itu tuh di sini di pojokan di parkiran, Bang. Tidak ada orang. Sendirian dia. Dengan rambutnya yang diurai agak setengah acak-acakan. Udah bukan ibu-ibu, mungkin seperti ya bisa dibilang nenek-nenek lah. Oke, udah tua lah. Udah tua intinya gitu kan. Udah tua, rambutnya acak-acakan gitu kan. Gue masih belum curiga tuh pada saat itu. Gue lihat orang ini mah. Udahlah gue samperin tuh. Terus naik. Sorry bu, gue bilang gitu. Ya mas, saya di belakang ya. Iya. Naik tuh dia tuh. Naik. Udah gue mundur, mau bayar parkir nih. Bu, mohon maaf ini ada parkirnya nanti mau dimasukin lewat pembayaran non tunai atau gimana? Ibu bayarkan tunai. Oh ini saya ada uangnya nih mas. Ngasih lah tuh uang 5.000 bang ke gue. Ya udah gue nggak ada. Ini kan gue ambil. Bayarin ada kembalian. Gue ingat banget kembaliannya itu 500 rupiahan 2 biji koin. Udah gue ambil. Bu, maaf ini kembaliannya. Itu pas gue ngasih begini bang. Kalau lu orang normal nih ya, lu terima kembalian bagaimana sih? Gini. Begini aja biasa ya. Ini terima kembalian bagaimana bang? Begini. Mukanya ditutup gini. Mukanya ditutup dia begini loh, nunduk loh. Nunduk begini. Itu gue dari situ gue langsung dek. Ya Allah, gue bilang ini mudah-mudahan orang gue positif aja nih dalam pikiran gue sama hati gue orang. Gak mungkin setan bisa order gue bilang gitu kan, masuk aplikasi nggak mungkin. Oh ya udahlah gue bilang gitu kan. Tapi gue semenjak gue curiga itu si ibu itu diem sepanjang jalan diem, gue pun diem. Itu namanya merinding dari ujung kaki apa ujung kepala gue bang. Ini namanya ini nih udah berasa tebel kayak apaan gue nggak tahu dah. Kepala udah gede. Kepala udah gede kayaknya. Gue udah, waduh ini gimana ya? Udahlah gue positif aja udah. Pokoknya gue kudu positif. Gue bilang positif. Ini nganternya juga ke komplek yang gede. Gue bilang. Masuk singkat cerita, masuklah dalam komplek. Terus, nah titiknya itu bang, ternyata di dalam komplek itu jadi ada rumah, rumpun bambu. Terus di sini lapangannya nggak terlalu gede. Ini jalanan nih. Di sini ada rumah, di sini rumpun bambu. Sini rumah ya kan, gue datang dari sini masuk, pikiran gue kan, rumahnya mungkin yang depan nih, nggak mungkin dong di rumpun bambu dong. Logika normal aja. Iya kan, normal aja nih, nggak mungkin rumpun bambu nih, gue lewatin ke depan. Udah sampai ya bu, mas bukan di sini titiknya katanya, salah. Oh salah ya bu ya udah saya mundur. Pikiran lo kemana? Rumah yang sebelumnya. Pasti rumah sebelumnya dong, sebelum pohon bambu ya. Iya. Gue mundurin bang ke sono. Makin ngamuk. Masalah bukan di sini titiknya. Lihat dong itu titiknya di mana. Wah, udah gue semenjak itu gue langsung fix ini, gue bilang ini bukan orang kayaknya nih. Udahlah gue ikutin lah daripada gue kena bintang 1 dong. Takutnya orang beneran kan. Bintang 1. Takutnya bintang 1 susah gue bang. Ya kan? Ya udah, gue majuin lagi. Bu di sini. Ya. Jawabnya singkat aja kayak gitu. Iya. Ya udah bu, gue buka kunci. Gue nge-slide begini dia turun, nutup pintu. Gue nge-slide begini doang, nge-slide selesai, selesai. Gue tengok nggak ada bang. Nenek-nenek masa iya muka terbang. Dan gue jujur aja itu gue udah nggak mikir lagi. Gue turun, gue cek itu. Ini ada jalan apa enggak nih dari rumpun bambu ini? Kagak ada jalan bang. Begitu tahu kagak ada jalan, gue langsung tutup pintu, kabur gue. Dan itu udah bayar belum? Udah bayar. Udah bayar? Bayar dan duitnya asli. Duit bener? Duit bener. Kan kalau ada cerita yang dibilang jadi daun gitu kan. Kagak. Duit bener? Duit bener. Tapi gue cari nggak ada orangnya. Ya elah, nenek-nenek baru keluar dari rumah sakit. Lu nggak nyampe 1, ya Allah, 20 detik juga kagak. Itu gue nge-slide begini doang, terus gue tengok gini nggak ada.
Bagaimana? Aduh, itu gue. Tapi bang, abis itu selesai itu orderan gue, wah gila bang. Lancar banget. Gue nggak pernah ngalong sampai ibaratnya gue ngerasain orderan serame itu. Cuman ya gue ketemu begituan dulu. Entah harus dibilang sial atau gue dapet rezeki ya gue nggak tahu dah. Tapi gue ketemuan gituan dulu. Nggak, sorry, ini gue sedikit ini aja. Jadi kalau dari cerita lo ini rada mirip-mirip dengan orang-orang yang abis ketemu setan. Ada juga teman gue cerita abis ketemu pocong dia main judi itu langsung menang gila-gilaan. Apa kayak gitu ya, maksudnya apa bener gitu? Jadi apa dengan ketemunya mereka itu malah dibawa hoki? Bawa hoki buat kita gitu ya, yang jadi manusia gitu. Mungkin bisa jadi. Karena lu alamin juga begitu ya? Gue alamin begitu itu. Itu orderan gue nggak putus-putus bang. Asli nggak ada jeda itu. Sampai gue nyerah sendiri. Ah udah gue bilang. Capek pulang gue. Gitu. Gue ketemu yang begitu. Tapi pernah juga gue ditebengin sama yang begituan. Cuman gue nggak kelihatan. Tapi baunya sebau-baunya banget mobil gue juga pernah. Bau apa tuh? Bau bangkai aja busuk mobil gue. Oh gitu? Iya. Daerah mana tuh? Itu Bintaro lagi bang. Bintaro lagi. Jadi kalau lo misalnya dari arah Bintaro di Bintaro Plaza, lo mengarah mau ke arah katakanlah ke arah Tanah Kusir nih. Itu sektor berapa ya? Sektor 5 ya kalau nggak salah. Deket-deket kejadian tragedi Bintaro tuh. Nah itu kan ada rel itu kan di atas yang lintas jalan. Nah itu kan di ujungnya tuh ada masjid tuh. Gue lewat situ itu jam 2:30 pagi bang. Dan gue bener-bener sendirian, nggak ada mobil, nggak ada motor lewat situ. Gue lewat situ, tiba-tiba mobil gue berasa berat, balik lagi. Pokoknya mobil itu nggak tahu kenapa ya, kalau yang gue rasain mobil itu pasti kayak yang bawa sesuatu yang berat. Kayak ngeden ya. Kayak ngeden. Tenaga tuh kayak kok begini ya. Sampai ngopling itu kadang-kadang gue sampai kayak setengah dulu, gue bikin setengah dulu baru mau enak lancar gitu jalannya. Itu mobil gue tiba-tiba bau busuk bang, kayak sebau-baunya bang. Itu gue langsung merinding. Lagi-lagi dong gue cek dong, gue tengok, gue saking penasaran ke belakang, nggak ada apa-apa kan. Akhirnya gue cuma ngomong gini aja, gue ini lagi kerja, gue lagi nyari nafkah buat anak bini gue. Kalau lo emang mau ikut, nih tujuan gue mengarah lewat ke Tanah Kusir. Kalau lo misalnya mau ngikut tapi jangan ganggu. Dan mohon maaf, gue bilang, ini kaca gue buka semua, badan lo bau. Gue bilang gue gituin aja benar, saking keselnya. Bau banget bang, bau bangke. Gitu? Iya bau bangke. Gue bilang bau, gue bilang badan lo. Tapi nggak kelihatan wujudnya? Nggak kelihatan. Tapi ya maksudnya gue punya feeling gitu ya. Maksudnya punya feeling. Bentukannya gue yakin nih model ini nih, si ini nih. Ini pelakunya? Ini. Kalau menurut gue ya. Iya. Gitu. Dan itu bener bang, walaupun udah gue buka kaca, masih bau bang, gila. Lu kalau misalnya nemu bangke ya, 3 kali lipat deh kali baunya dari bangke. Busuk banget, asli busuk banget. Kalau bisa muntah mah muntah gue. Orang gue nyetir sampai begini nih. Gue giniin aja, tutup pakai apa? Baju gue giniin. Turunnya gimana tadi? Nah, menjelang ke deket TPU Tanah Kusir. Jadi kalau dari arah Bintaro itu kan ada jembatan kecil tuh. Nah, ada jembatan sungai apa gitu ya. Nah, begitu kita lewatin jembatan itu naik sedikit, itu udah langsung TPU Tanah Kusir. Di jembatan itulah tiba-tiba baunya hilang, mobil gua enteng. Oke. Berarti dia mungkin ngikut sampai situ. Berarti rumahnya Tanah Kusir. Kemungkinan besar. Nyari tebengan kayak capek dia kayaknya bang. Gitu, dia muter bang udah nggak ada tenaga. Atau kalau misalnya kayak model dia mungkin dia mau lompat juga udah kopong kali lututnya. Betis sudah keram. Goblok nih. Bukan jadi horor, jadi komedi nih kita. Jadi komedi. Ya soalnya apa bang, kalau kita bawain jadi serem juga, jadinya jadi mindset yang nggak bagus kalau menurut kita bawa lucu aja. Nah, gue bawa lucu aja. Bener. Gitu kayak gitu. Itu baunya nauzubillah bener-bener bau bang. Gue nggak pernah tuh nyium bau sampai sebau itu bener. Seumur umur gue nyium bau tuh bener-bener bau itu doang tuh. Nah udah tuh
Gue udah ketemu itu berarti selama gue jadi driver online tuh gue udah 2 kali ya. 2 kali. Yang ketiga kali bang, gue dikira sawan. Sawan gimana? Jadi kan gini, gue dapat dari daerah Kuningan nganterin ke daerah apa ya? Pokoknya Serpong ke sana lagi dah, Cisauk atau apa gitu namanya, gue nggak tahu, lupa. Nah, gue nganterin nih, ini mah orang bener gitu kan, ya bener. Tet, gue anterin masuk kompleknya, segala macam udah beres. Gue keluar nih, tet. Itu posisi gue nyampe sana sekitar jam 3-an lah. Pokoknya selalu jam segitu dah gue ketemu yang unik-unik tuh. Itu lucu banget dah. Kalau itu lebih lucu lagi, parah itu lebih lucunya. Sebenarnya bukan kejadian guanya ya gitu, tapi ada kejadian di balik itu ya, kenapa makanya gue sampai ada di situ gitu. Singkat cerita, gue udah nyampe nurunin customer gue, terus gue muter kompleknya, gue keluar, maksud gue mau, aduh capek nih, gue mau ngelurusin kaki dulu, numpang lah di security depan ceritanya gue. Begitu turun, tutup pintu, terus gue samperin ke security kan, Pak, saya numpang istirahat dulu bentar ya, gue bilang gitu. Itu tiba-tiba, oh iya sini, bikinin gue teh manis, dia punya makanan martabak itu sampai dikeluarin semua buat gue bang. Baik bener kan, gue kan bingung ya. Pak, gue bilang udah nggak usah repot-repot, gue sini istirahat doang sebentar, gue bilang gitu kan. Nah terus tiba-tiba ya gue nggak tahu ya, di security-nya kan ada 2. Nah yang ngojok-ngojokin gue minum segala macam itu ke temennya kayak ngasih kode sawan. Lah gue bilang, gue kan ngelihat ya, maksudnya apaan kok sawan gue bilang, gue nggak apa-apa, gue bilang biasa aja, konyol. Sawan, hah? Gue bilang, enggak pak, gue nggak sawan, gue bilang nggak kenapa-napa, gue bilang gue bener-bener pure capek, gue bilang gue bawa mobil habis narik. Dia bilang, udah bang nggak apa-apa, duduk dulu sini, terserah mau pulang pagi, gue sampai pagi nggak apa-apa, mau tidur dulu dah sini katanya. Kan konyol ya. Waduh, gue bilang ini kenapa gue antara seneng disuguhin martabak sama teh manis anget ya kan, malam-malam kan enak tuh ya. Ya udahlah, gue ngehargain lah ya kan, gue ambil dah tuh satu-satu martabak, terus gue minum teh manis ya kan, ambil ngerokok gitu kan. Terus gue jelasin pelan-pelan, Pak, gue nggak kenapa-napa, gue aman-aman aja, gue memang capek aja, gue bilang gitu. Oh ya udah, alhamdulillah lah mas kalau begitu mah. Akhirnya kan timbul dong penasaran gue kan. Iya, kenapa sih lo gitu ya? Kenapa sih lo begitu gitu loh, sampai segitunya gitu sama gue gitu, bilang segala gue sawan. Gue tanya tuh security, Pak, mohon maaf nih, gue bilang, emang kenapa? Gue bilang gitu ya, kok saya sampai dikira sawan? Akhirnya cerita lah tuh. Jadi itu security itu 2 orang itu bener-bener, dan kebetulan mereka pas sepaket tuh, mereka sendiri yang ngalamin rupanya. Jadi ada driver motor dapat orderan GoFood. Sate ceritanya. Datang tuh ke situ malam-malam juga. Itu kejadiannya sekitar jam 1 katanya, jam 1 pagi katanya. Datang tuh mas katanya, datang ke sini berhenti di pos, nanya alamat. Pak, blok ini nomor sekian, sebelah mana? Saya mau nganter ini pesanan GoFood sate, kayak gitu kan. Terus dijawab lah tuh sama si security kan. Dia bilang, loh Pak, rumah ini kosong udah lama, nggak ada lagi penghuninya gitu. Nggak mungkin katanya, orang ini pesen nih, lihat nih pesenannya tuh, ini juga udah saya chat, bener kok posisinya di sini. Ya kan kalau kita kan sebagai driver online kan semua berdasarkan aplikasi ya. Aplikasi gitu kan. Akhirnya dia ngotot gini, ya udah dah gini dah katanya, kata si drivernya. Lu berdua anterin gua aja dah ke dalam biar enak, katanya, sekalian unjukin yang mana rumahnya katanya gitu kan. Kalau lu pada nggak percayaan pisan mah katanya. Ya sama security dibalikin, ya situ yang nggak percaya sama kita, udah dibilang itu kosong katanya gitu kan. Ya udah dah pokoknya anterin dulu, ayo kita sama-sama ke sana katanya. Diantar lah tuh bang, singkat ceritanya tuh sama mereka tuh, nyampe depan rumahnya beneran kosong. Itu rumah emang kosong gitu. Nah terus security ngomong kan ke si driver ini, tuh bang, apa kan gue bilang kosong kan katanya. Iya ya kosong, tapi kok dia bilang bener ini alamatnya dia ada di sini katanya. Bentar gue chat lagi deh katanya. Di chat lagi. Dia bilang, Bu, saya udah di depan rumah.
Ini tapi rumahnya kok kosong katanya. Ini saya bahkan dianterin sama security katanya gitu. Jawabannya apa? Siapa bilang kosong? Saya ada kok di atas katanya. Ya ibu keluar dong. Ya mas lihat aja ke atas ya. Sekali nengok di atas. Di atas genteng bang. Apaan tuh? Iya sih mbak. Kuntilanak? Iya. Security juga lihat? Security lihat bubar itu 3 orang katanya. Itu kan maksudnya gini ya. Gue bilang, pak, gue bilang lu kalau ngarang cerita yang bener aja, gue bilang gitu kan. Masa iya gue bilang setan bisa ngechat, gue bilang iya kan. Mau ngechat pakai apaan? Dia bilang, bang, gue juga nggak tahu itu kenapa bisa begitu katanya. Tapi beneran itu gue ngeliat di atas katanya. Lagi duduk nih. Lagi duduk di atas. Uncang-uncang kaki. Iya, uncang-uncang kaki katanya. Males banget cuy. Itu tuh makanya gue pas gue datang ke situ, oh pantesan gue sampai dibikinin teh dibikinin bang, bukan gue suruh bikin sendiri, dibikinin sama dia. Bang minum dulu bang, ayo bang minum dulu bang. Gue bilang gue nggak haus, nggak apa-apa. Gue bilang ada minuman di mobil, gue bilang gitu kan. Enggak minum dulu. Udah tenangin dulu aja, tenang apa? Gue bilang ya nggak taunya ada cerita itu bang di situ. Emang kenapa itu tempat, maksudnya emang serem apa gimana itu? Memang perjalanan ke sana itu bang ya. Itu gelap banget bang, menuju komplek itu gelap banget. Dan ternyata jalanan yang gue lewatin itu, yang jalur sebelah, kalau misalnya gue datang dari arah BSD ya, itu jalur sebelah kirinya itu ternyata bekas kuburan. Oh, di dalam komplek ini? Bukan di dalam komplek, menuju komplek itu. Oke. Ke sana. Jadi jalanan yang gue lewatin itu bekas kuburan. Nah pada saat mau pulang pun gue dikasih tahu sama si security, bang, kalau bisa balik jangan belok kanan, lo ambil kiri aja deh, mendingan tembus ke sana ke BSD katanya, ke Ion katanya, dia bilang gitu. Lo mendingan ke kiri aja deh ke sana, jangan ke kanan lagi katanya, daripada lo kenapa-napa. Udah mendingan lo ke kiri katanya. Udah tuh akhirnya ya udahlah gue ngikutin ya, namanya maksudnya udah dikasih warning, masa ya mau gue langgar juga ya. Udahlah gue belok kiri, akhirnya muter gue lebih jauh, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting aman gue bilang. Itu ada bang, itu cerita itu gue lagi narik tuh ada aja ketemu yang kayak begitu. Dan ya jujur aja sih gue sampai saat ini kalau ngalong gue udah nggak mau lagi bawa dari rumah sakit. Oh gitu. Kapok gue. Rata-rata yang kejadian dari rumah sakit ya? Ya gue nggak tahu ya, tapi gue pengalaman pribadi aja. Pribadi gue itu gue ngambil dari itu rumah sakit, dan itu si nenek itu ngilang, entah terbang entah apa, gue nggak ngerti dah. Udah cukup gue sekarang kalau ada orderan rumah sakit mohon maaf dah gue bilang. Tapi kalau siang ya ayo berangkat dah, kalau siang mah nggak apa-apa. Ya tapi kan kalau gue jadi lu, iya setan sih setan, habis itu kan orderan gue lancar cuy. Ya iya bener sih. Cuman kan maksudnya kan masa kudu ketemu gituan dulu gitu. Iya sih. Oke. Ini keren ya. Emang 1001 sih yang namanya cerita driver online ya. Tapi emang bener loh, ada beberapa kejadian yang memang itu dari dasarnya aplikasi. Tapi ujung-ujungnya jadinya horor. Jadi horor, nah itu bang. Bisa gitu. Gua nggak ngerti jalurnya bagaimana, apa setan sekarang udah pada pinter kali ya? Udah pada pakai Android. Udah pakai Android sekarang. Waduh, gue bilang hebat bener ini kayaknya. Ya amit-amit dah gue jangan sampai lagi ketemu kejadian kayak gitu. Cuman gue nggak tahu ya. Perjalanan gue tuh jadi driver tuh itu udah yang kesekian kalinya dan masih ada lagi. Nih, gue pernah. Itu gue lagi biasa emang gue lewat daerah situ gitu ya, gue nggak mau nyebutin daerahnya deh, yang ini agak sensitif soalnya gitu karena menyangkut pandemi yang kemarin juga bang. Nah, jadi gue nggak mau sebut. Gue itu biasa lewat situ jam berapapun juga gue nggak ada masalah. Tapi di satu malam itu gue nggak tahu kenapa gue lewat situ, sebelum nyampe situ itu gue tiba-tiba anjrit, ini kan di sini kan tempat ini ya. Kok gue lewat sini? Kenapa gue nggak lewat sono? Padahal gue, kalaupun gue sering ke daerah situ, gue itu lewat situ nggak ada masalah. Tiba-tiba hari itu lo ngerasa? Tiba-tiba saat itu kok gue ngerasa kayak begitu, gitu kan? Dan bener aja bang, pada saat gue mendekati tempat itu terus gue belok kiri, mobil gue bau kapur barus bang. Kayak bau mayat. Kayak bau mayat kalau kita itu bau mayat kamper tuh, kalau iya, kamper tuh, bau kamper bang. Bau kamper banget mobil gue. Waduh ya Allah, merinding lagi kan segala macam. Udah, akhirnya gue cuma ngomong begini, tujuan gue ke stasiun ini ya. Kalau lo mau ngikut
ngikut aja. Tapi mohon maaf kaca gue buka. Gue selalu ngomong gitu. Karena gue belajar dari yang si bau ini nih. Gue belajar dari si bau yang ini, si busuk ini kan. Nah itu gue gituin juga. Gue buka kaca dan tetap bang nggak hilang itu bau. Mobil berat juga. Mobil berat juga. Dan lagi-lagi orderan. Beludak. Habis itu. Bisa begitu ya? Gue nggak ngerti itu gimana. Kecuali yang si busuk ini nih. Kalau si busuk ini gue langsung pulang memang. Udah nggak tahan badan gue pulang. Nah kalau yang itu gue masih mampir ke salah satu stasiun. Wah itu keren orderannya. Itu gue nggak habis pikir tuh. Jadi ya buat lo nih driver online yang pada ngalong. Ya lu siapin mental, intinya ya lu cuek aja dah, udah biarin aja dah. Tapi lu rasain setelah lu ketemu kejadian begitu, orderan lu seperti apa. Mantap. Oke. Jadi sorry ya kalau gue orangnya senengnya maksudnya ngebawanya ya udah jadiin lucu-lucuan aja dah. Yang kayak gitu-gitu. Gitu. Dibikin dibikin jadi suasana tegang mah guanya juga besok-besok kalau mau narik jadinya kepikiran terus, Bang. Gitu. Wah, udahlah. Yang penting gue bisa gacor, gue bilang akun gue tanpa terapi ya kan. Tanpa terapi akun nih gue. Akun gue gacor, ya udahlah. Lu berarti nih abis balik podcast ini lu mau lanjut narik lagi? Narik gue. Sekarang jam berapa nih? Jam 12 ya? Ini aduh nggak tahu nih jam berapa nih. Baik-baik lu. Bawa kamper lagi. Bismillah lah gitu ya. Yang namanya kita hidup kan tidak bisa maksudnya gak dipungkirin hal seperti itu berdampingan sama kita tuh bener Bang. Betul. Gitu ya, mudah-mudahan bawa positif aja dah. Bener. Gitu. Bismillah aja ya. Bismillah aja dah. Udah. Bismillah. Nawa itu nyari rezeki buat anak sama bini. Udah. Itu doang. Mantap. Gitu. Sorry nih bukannya jadi serem malah jadi komedi ya kan. Gue juga di depannya ketawa TV gini. Oke bro. Tuh ya buat lo driver online itu namanya sengsara membawa nikmat. Jadi kalau ada bawa kamper, lu siap-siap nih bensin isi penuh. Abis itu gacor. Bener. Gitu. Oke deh, lu berarti ceritanya udah cukup nih ya. Itu aja mungkin Bang. Oke. Itu juga alhamdulillah udah buat gue sih udah antik banget cerita. Unik Bang. Unik. Itu. Aduh, sampai apa tuh namanya yang pohonin yang di Cipularang itu berarti dulunya memang angker ya yang tadi. Oh angker Bang. Dari zaman gua kecil SD itu ibaratnya bukan bisa boleh dibilang paling pantang untuk masuk ke daerah situ. Sampai berarti manusia nggak bisa numbangin, akhirnya alam sendiri yang numbangin. Alam yang numbangin. Dia kena petir, terbakar, tumbang. Luar biasa. Oke, itu ending dari cerita kita malam ini. Tadi belum gue tutup. Buat lu yang pengen cerita kayak Bang Dono ini, lu tinggal WhatsApp ke nomor yang tertera di sini, lu kirim voice note-nya kayak gimana. Kalau cerita lu oke, kita atur ketemuan, lu bisa datang ke sini atau kita datang ke sana. Oh iya, studio kita di daerah Cinere, Bro. Kalau lu mau datang apalagi rumah lu seputaran Pondok Labu, Cilandak dan deket-deket, mampir aja ke sini ngopi-ngopi sambil cerita ya kan. Oke, kalau gitu Bang Dono, thank you banget nih. Sama-sama Bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan malam ini orderan lu gacor lagi. Amin. Terima kasih banyak. Gua Arfi cabut, Bang Dono cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh.